Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Bu Yulis. Ya. Apakah Bu Nur hari ini sibuk? Tidak Bu Yulis, kebetulan kelas saya saat ini jam pelajaran. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Nur, dan kegiatan ini nanti bertujuan untuk membantu Bu Nur dalam mengembangkan ada proses belajar mengajar yang akan Bu Nur lakukan besok pada rapat observasi. Nah, di sini nanti Bu Nur bisa bercerita, ngobrol-ngobrol santai tentang kesiapan apa yang besok akan Bu Nur laksanakan pada saat tahap observasi. Siap Bu Yulis, ya. Pada ngobrol-ngobrol kali ini kira-kira saya bisa bantu apa dan apa yang ingin Bu Nur harapkan dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Untuk ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang pagi hari ini, saya mengharapkan kita bisa sharing Bu Yulis, kita bisa bertukar pendapat, kita bisa saling tukar pengalaman, baik itu dari Bu Yulis ataupun sebaliknya. Dan juga saya mengharapkan saran dari Bu Yulis untuk perbaikan pembelajaran nanti di kelas supaya pembelajaran lebih baik lagi. Saya bisa membantu ya, dan semoga juga Bu Nur tidak terbebani. Begitu ya Bu Nur? Iya, siap Bu Yulis. Oke Bu Nur, kalau boleh saya tahu, besok Bu Nur ingin mengambil materi apa? Besok saya akan mengajar matematika kelas 6 materi bangun ruang Bu Yulis. Di antaranya pengertian bangun ruang, kemudian macam-macam bangun ruang, dan juga mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang. Tujuan pembelajaran yang pertama, saya mengharapkan siswa itu dapat menjelaskan pengertian dari bangun ruang, kemudian siswa dapat menyebutkan macam-macam bangun ruang, dan juga siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang. Ini tentunya Bu Nur sudah melakukan persiapan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nur lakukan. Nah, apa saja yang sudah Bu Nur lakukan sampai hari ini? Sampai hari ini saya sudah menyiapkan RPP, kemudian alat peraga juga, dan juga LKPD, dan alat dan bahan untuk praktek Yulis pembuatan kerangka bangun ruang. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Bu Nur. Ya, yang Bu Nur rencanakan dan yang Bu Nur siapkan ini terkait dengan pembelajaran besok. Dari sini tentunya ada beberapa materi yang tentunya Bu Nur itu ada kesulitan dalam menyampaikan, dan siswa itu sulit menangkap. Di sini berkaitan dengan apa ya Bu Nur? Dalam pembelajaran matematika, di sini kemampuan siswa tentunya berbeda-beda Yulis. Apalagi untuk kelas 6 ini siswanya banyak 27 siswa Yulis. Tentunya ada yang gampang menerima materi dan juga ada yang sulit dalam arti lamban. Gitu. Oke, jadi yang Bu Nur sampaikan ini berarti dari kesiapan belajar siswa ya Bu? Iya betul. Jadi sudah melihat antara lain ada siswa yang menangkap pembelajaran itu bagus atau cepat, ada yang sedang-sedang saja, Ya, kemudian ada yang lamban, ada yang kurang ya Bu? Ya, ada yang kurang. Ya. Bu Nur punya strategi atau model pembelajaran yang akan Bu Nur gunakan terkait dengan bangun ruang tadi. Coba Bu Nur bisa ceritakan secara singkat bagaimana pembelajaran yang Bu Nur lakukan besok. Baik Bu Yulis, berhubung murid saya itu beragam dalam pembelajaran matematika ini, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam juga Bu Yulis. Untuk memfasilitasi siswa baik cepat maupun sedang dan kurang, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran komplit. Nah, dan juga untuk mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang, saya ajak anak-anak itu praktek Yulis. Praktek membuat bangun ruang secara berkelompok, itu menggunakan sedotan atau tusuk sate dan plastisin. Nah, di sini nanti anak-anak akan menemukan gambaran nyata atau konsep mengenai titik sudut dan rusuk bangun ruang. Kemudian saya menyiapkan LKPD yang beragam. Siswa yang lebih paham saya beri lembar kerja yang menantang, dan untuk siswa yang lamban saya beri lembar kerja yang simple atau mudah. Wah, bagus sekali. Ini juga sudah melihat bahwa Bu Nur ini sudah melakukan persiapan terkait kebutuhan belajar siswa.
Berarti Bu Nur sudah memunculkan apa itu pembelajaran diferensiasi ya Bu? Iya. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan. Di sini saya melihat bahwa alat peraga yang digunakan ini nanti sesuai dengan kebutuhan siswanya. Bantuan seperti apa yang akan Bu Nur lakukan terkait dengan memahami unsur-unsur bangun ruang? Saya akan mendampingi dan mengawasi dan mengarahkan siswa tersebut. Bagus sekali. Jadi Bu Nur sudah ada pandangan untuk merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin seperti yang Bu Nur sampaikan tadi. Terkait dengan apa yang Bu Nur siapkan ini, pasti ada beberapa hal yang masih kurang ya Bu? Iya. Nah, tadi saya melihat Bu Nur masih mengerjakan beberapa itu. Jadi kira-kira apa saja yang masih kurang ya Bu Nur? Untuk saat ini itu masih dalam proses ditulis, baik itu perangkat maupun medianya. Itu sudah saya kerjakan tapi belum selesai begitu. Iya. Bu Nur akan mulai melengkapinya kapan kira-kira? Insya Allah sekarang ini saya lengkapi dulu. Oke. Bu Nur memerlukan bantuan siapa ya yang bisa membantu Bu Nur dalam hal ini? Mungkin teman-teman guru Bu Yulis atau mungkin Bu Yulis sendiri punya waktu untuk membantu saya? Iya, siap Bu Nur. Jadi nanti saya insya Allah akan saya bantu apabila nanti Bu Nur membutuhkan alat peraga atau misalnya video pembelajaran yang masih kurang, saya punya beberapa nanti bisa digunakan oleh Bu Nur. Dengan kegiatan supervisi akademik ini, tadi sudah saya sampaikan di awal mengenai tentang pengembangan untuk Bu Nur. Dari kegiatan supervisi akademik ini, coba Bu Nur sampaikan kira-kira nanti yang bisa saya bantu terkait dengan pengembangan apa yang ingin Bu Nur tingkatkan. Di sini saya akan meningkatkan area pengembangan intelektual saya Bu Yulis. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada siswa supaya siswa itu lebih paham, lebih mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Tentunya saya menggunakan metode-metode mengajar yang kreatif dan inovatif, dan juga saya menggunakan media pembelajaran yang konkret milik. Nah, itu nanti akan membantu pembelajaran yang bermakna. Kemudian dalam pembelajaran sosial emosional ini ada beberapa siswa yang menganggap bahwa matematika itu momok. Jadi anak-anak itu sudah takut kalau pembelajaran matematika. Jadi matematika itu dianggap mata pelajaran yang sulit gitu. Nah, sehingga materi yang saya sampaikan itu menangkapnya sulit anak tersebut. Nah, itu akan memancing emosional saya itu naik turun Bu Yulis. Nah, di sini saya ingin belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional saya Bu. Ya, jadi mengontrol emosi begitu ya Bu Nur? Iya, betul. Jadi yang saya tangkap dari Bu Nur di sini, yang pertama tadi Bu Nur ingin mengembangkan kemampuan mengajar terkait dengan kompetensi guru, berarti kompetensi profesional dan pedagogis seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, Bu Nur ingin mengembangkan terkait dengan kompetensi pribadi dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakter siswa itu. Karena memang kadang kita terpancing untuk emosi apabila ada siswa yang sudah diterangkan tetapi tidak paham-paham. Iya. Oke, bagus sekali. Nanti akan saya coba bantu tahap-tahap observasi dan pasca observasinya. Terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Nur tingkatkan, pastinya ada strategi dari Bu Nur. Bagaimana strategi dari Bu Nur dalam mencapai kompetensi itu? Untuk strateginya, saya akan berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya lebih baik dan lengkap dari biasanya Bu Yulis. Dan juga untuk media yang saya gunakan itu media yang mudah dipahami oleh siswa, seperti itu Bu Yulis. Iya. Nah, terkait dengan pengembangan sosial emosionalnya bagaimana? Untuk pengembangan sosial emosionalnya itu saya menyiapkan media dan LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa. Di sini saya juga akan mengontrol emosional saya Bu Yulis. Ya, betul sekali Bu Nur. Jadi dari yang Bu Nur sampaikan tadi ada beberapa, terutama saya menggarisbawahi bagaimana cara kita mengontrol emosi ya Bu. Iya betul Bu Yulis. Memang siswa kalau semua apa-apa yang diberikan itu mengikuti dirinya itu memang tidak bisa. Karena karakter
karakter siswa berbeda-beda. Ya, betul. Jadi bagus sekali Bu Nur sudah siap melakukan strategi yang tepat, yaitu membedakan antara tugas yang diinginkan. Kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi itu namanya berdiferensiasi konten Bu Nur, yaitu bahan ajar yang berbeda-beda. Seperti itu juga nanti dengan berdiferensiasi proses ya Bu Nur. Iya, betul. Si Bu Nur luar biasa sekali. Nanti saya insya Allah akan membantu ya Bu Nur dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini di kegiatan observasi. Semoga nanti Bu Nur bisa lancar menerapkan semua yang sudah Bu Nur rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira apa sih yang belum terlaksana dan sudah terlaksana? Kemudian rencana pengembangan dari Bu Nur untuk jangka panjang itu bagaimana terkait kegiatan ini? Iya, terima kasih Bu Yulis. Untuk pelaksanaannya kira-kira Bu Nur siap kapan ya? Untuk pelaksanaan, insya Allah besok siap Yulis. Oke, berarti besok sudah siap ya untuk melakukan observasi ya Bu Nur? Iya, insya Allah siap. Ya. Oke, terima kasih Bu Nur sekali lagi dan semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga kita besok hari Senin ya, insya Allah ya, dapat bertemu di kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Baik, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, guru absen dulu. Semuanya masuk semua ya? Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Mari Mbak Safa untuk memimpin berdoa. Tujuan pembelajaran materi bangun ruang adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian bangun ruang. Apa saja bangun ruang itu? Yang pertama ada kubus. Nih, kubus. Ini adalah bangun ruang. Apa ini? Kubus. Kubus yaitu bangun ruang yang semua sisinya berbentuk apa? Persegi. Bentuknya persegi. Jadi sisinya sama. Benda yang ada di sekitar kalian, sekitar rumah atau lingkungan sekolah ini yang berbentuk kubus. Ayo, yang berbentuk kubus apa saja? Ayo, oh dadu ya. Apa? Apa? Jendela. Ayo, jendela termasuk bentuk kubus bukan? Bukan. Perhatikan video berikut. Ketiga adalah kita akan mengidentifikasi mengenai unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang ada berapa? Yang meliputi unsur-unsur? Apa saja? Satu, ada rusuk, ada titik, ada titik sudut. Nah, kita akan membuat bangun ruang menggunakan plastisin dan tusuk sate. Alat-alat yang kita gunakan yang pertama adalah plastisin. Plastisin. Nah, plastisin ini nanti akan mengenalkan kalian tentang titik sudut. Ya, konsep dari titik sudut. Kemudian yang kedua ada sedotan. Boleh memakai tusuk sate juga. Nah, ini nanti akan menjelaskan atau konsep dari apa tusuk dikerjakan secara berkelompok.
kelompok 5. Jadi 5 kelompok. Oh ya, buat ini semua sisinya sama. Terus lagi mas. Bisa ya. Mas kita memiliki 5 titik sudut, memiliki 5 sisi, dan memiliki 8 musuh. Memiliki 8 titik sudut dan 12 Kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa itu bangun tua? Bangun pribadi yang mempunyai ruang atau ada berapa jumlah sisinya? Terus titik sudutnya ada berapa? Jumlah musuhnya ada berapa? Perasaan kalian setelah kita mempelajari tentang bangun ruang dan kita praktekin tadi, bagaimana perasaanmu? Senang. Senangnya karena apa? Senangnya karena menambah pengetahuan. Iya, menambah pengetahuan. Boleh. Ayo, yang lagi. Iya, boleh. Kenapa tadi? Rasanya bagaimana tadi? Oh, sulit. Sulitnya di apa? Membuat balon. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan ya. Bu Guru mengharapkan silakan anak-anak di rumah diulangi lagi, dibaca lagi, dipraktekkan lagi di rumah supaya lebih jelas. Untuk jam selanjutnya boleh istirahat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah. Iya Bunda. Nah, bagaimana perasaan Bunda kemarin setelah saya observasi? Perasaan saya senang sekali. Ya, alhamdulillah. Nah, Bunda terkait dengan rangkaian supervisi akademik yang saya lakukan, itu ada beberapa tahap. Kemarin kita sudah melalui tahap observasi. Nah, yang sekarang ini kita sampai tahap terakhir yaitu pasca observasi. Dalam pasca observasi ini, kita akan menganalisis kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan pada tahap observasi kemarin. Nah, kira-kira pada tahap observasi kemarin, hal baik apa yang Bunda dapatkan dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Hal baik yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin, Bu Yulis, anak-anak sudah menyuarakan pendapatnya, kemudian anak-anak juga berpikir kritis dalam mengidentifikasi unsur-unsur dalam ruang, kemudian dalam berdiskusi pun juga aktif. Ya, berarti di situ Bunda sedang menemukan hal-hal baik, di antaranya anak-anak itu sudah berani menyuarakan, mempresentasikannya, dan sudah aktif berdiskusi, dan ada yang
tambah fokusnya ya benar ya. Nah, dari hal-hal baik yang Bu Nur dapatkan tadi, adakah hal yang perlu diperbaiki atau dikembangkan? Ada Bilis, di antaranya masih ada beberapa anak yang dalam berdiskusi itu masih kurang aktif, kemudian juga ada yang masih ngobrol sendiri, jadi kurang fokus, dan juga ada yang kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya. Sebenarnya anak itu bisa, tetapi hanya diam saja. Nah, jadi hal-hal tadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi, ada yang kurang fokus, dan mungkin kurang pede ya. Kurang pede ya. Nah, adakah tindakan atau strategi apa yang nanti akan Ibu laksanakan? Untuk strateginya, mungkin saya mencoba model pembelajaran yang bervariasi, Bilis, yang menarik untuk peserta didik supaya pembelajaran lebih aktif lagi. Dan yang kedua, mungkin saya akan menambahkan referensi menggunakan media lain. Terus yang ketiga, mungkin bisa saya tambahkan permainan-permainan dalam pembelajaran. Nah, bagus sekali ya ini yang akan Bu Nur laksanakan ke depannya. Nah, dari hal-hal yang Bu Nur rencanakan itu tadi menggunakan pembelajaran yang bervariatif, terus menambahkan permainan. Nah, tanggung jawab apa yang akan Ibu laksanakan terkait dengan pengembangan atau tindakan aksi yang Ibu rencanakan? Mungkin saya akan mengusahakan kebutuhan peserta didik agar tepat saya dalam merancang pembelajaran, dan juga saya akan memilih media yang tepat. Dan juga untuk permainan itu akan saya sesuaikan dengan materi pembelajarannya. Betul sekali Bu Nur. Jadi di sini Bu Nur akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang Bu Nur laksanakan kemarin, itu sudah sesuai dengan RPP, kegiatan pembelajarannya juga sudah berjalan dengan baik, ada menyiapkan media, siswanya juga sudah ada yang fokus. Nah, pembelajaran mana yang Ibu rasakan itu lebih baik? Setelah observasi atau pembelajaran sebelum saya lakukan observasi? Setelah diobservasi, saya itu lebih jauh lebih baik dari sebelumnya, karena itu sudah mengobservasi saya kekurangan dan kelebihannya, dan juga apa yang harus saya kembangkan lebih lanjut. Nah, itu yang menjadi masukan bagi saya Bu untuk kedepannya supaya pembelajaran saya itu lebih baik lagi. Ya. Jadi kemarin juga pada kegiatan observasi, kemarin Bu Nur ingin mengembangkan kompetensi profesional dan metode. Ada tidak yang sudah dicapai dalam kegiatan pembelajaran kemarin Bu Nur? Ada Bilis. Di antara dengan media yang bermacam-macam itu siswa menjadi aktif, siswa menjadi fokus, dan juga saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang terarah. Benar sekali Bu Nur, kemarin saya juga sudah mengamati anak-anak itu antusias dan aktif ya, dengan media-media yang Bu Nur gunakan. Jadi menurut Bu Nur itu meskipun ada yang harus diperbaiki, tapi ada yang sudah tercapai walaupun belum 100%. Nah, terkait yang belum tercapai tadi, untuk kedepannya kompetensi apa yang harus Ibu kembangkan lagi? Untuk kompetensi yang saya kembangkan, yaitu saya akan memetakan kebutuhan siswa sesuai dengan karakteristik mereka, dan juga tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana memperlakukan mereka itu sesuai dengan karakter dan kebutuhan mereka. Ya, luar biasa sekali. Nah, di sini berarti kedepannya Ibu lebih menjadi ke guru yang memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan ada hal-hal yang sudah tercapai namun perlu diperbaiki lagi terkait dengan kompetensi atau pengembangan diri. Nah, dari hal-hal tersebut, apa strategi atau langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan untuk meningkatkan kompetensi atau pengembangan diri tadi? Untuk strategi, mungkin yang pertama saya akan sharing ngobrol dengan teman-teman di sekolah atau di sekolah lain. Yang kedua, saya akan mengikuti webinar-webinar. Kemudian saya juga akan mencari referensi dari jurnal-jurnal pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru. Wow,
saya kagum sekali dengan apa yang akan Bunur lakukan. Luar biasa sekali. Nah, Ibu sudah merencanakan hal-hal untuk mengembangkan kompetensi Ibu tadi dengan berkolaborasi, mengikuti webinar-webinar, dan mencari referensi dari jurnal-jurnal yang dibuat oleh guru. Nah, di sini strategi yang ingin Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini yang mana? Untuk waktu dekat mungkin ini Bu, saya ngobrol dengan teman-teman kita sharing gitu, dan juga mencari data webinar sesuai dengan yang saya butuhkan. Jadi Bunur langsung akan mengeksekusi dari yang lebih dekat dulu ya, teman-teman ngobrol-ngobrol yang ini tidak membutuhkan waktu ya Bu, karena kalau ada di sekitar kita bisa ya untuk bisa dilakukan. Jadi pembelajaran atau strategi kompetensi diri dan juga untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik, adakah dukungan-dukungan yang dibutuhkan? Untuk dukungan yang saya butuhkan dari teman-teman sejawat dan juga dari peserta didik juga. Ya, jadi ini yang benar ya. Untuk kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih baik, tentunya harus ada kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan juga murid. Betul sekali Ibu Bunur. Nah, dari rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah kita laksanakan mulai dari pra-observasi dan observasi. Dari kegiatan observasi, apa yang Ibu rasakan? Bagaimana setelah Ibu saya amati, maaf ya kemarin saya mengamati dan sedikit mencatat Ibu. Bagaimana? Untuk perasaan yang pasti saya senang sekali Bu Yulis. Karena apa? Karena saya menjadi tahu apa yang perlu saya perbaiki, kemudian bagaimana saya harus mengajar dengan baik, dan juga tentunya ada masukan-masukan yang positif dari Bu Yulis agar kedepannya itu pembelajaran saya lebih baik lagi. Alhamdulillah Bunur. Jadi ada tindak lanjut ya, dan tempat baliknya yang tentunya menjadi bahan refleksi juga untuk Ibu. Nah Ibu, ini menurut saya luar biasa sekali yang akan Ibu laksanakan, baik rencana maupun aksi yang akan Ibu lakukan nantinya terkait pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai kebutuhan siswa. Ini juga menjadi masukan dan refleksi untuk saya juga Bunur. Nah, terima kasih ya Bunur atas kerjasamanya. Sudah mau diobservasi, kedepannya kita bisa tukaran. Saya yang diobservasi Bunur, nanti kita saling sharing. Nah, karena mungkin dirasa ini sudah cukup, nanti kita bertemu di depan, kita bisa berkomunikasi lagi. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama-sama.